Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita dengarkan khotbah dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus sumber hikmat, tuntun kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran kitab suci-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan pembacaan Alkitab Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cerita ini sangat menarik bagi kita. Cerita ini ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes. Dia menulis kitab Injil ini pada tahun 90 sampai tahun 95 Masehi, di akhir abad pertama Masehi. Saat itu Yohanes sudah tua dan dia sedang melayani di sebuah kota yang bernama Efesus. Di jemaat inilah Yohanes melaksanakan tugasnya sebagai pelayan Tuhan. Nah, tema khotbah kali ini tersalib dengan tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudara, tersalib berarti seolah-olah ini adalah perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi sesungguhnya penyaliban Yesus adalah tindakan yang dilakukan secara sadar, dilakukan secara sengaja, yang disutradarai oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi kala itu. Merekalah otak dari penyaliban Yesus. Atas perintah merekalah beberapa orang dibantu oleh prajurit-prajurit tentara-tentara Romawi. Mereka datang ke Taman Getsemani dan menangkap Yesus. Jadi di balik sebuah tindakan yang sangat menyakiti hati ini, di mana Yesus yang selama ini berbuat baik kepada banyak orang ditangkap di Taman Getsemani, otak di balik semuanya itu adalah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Saudara, tempat raja itu di mana sebenarnya?
Kita semua tahu tempat raja itu di istana. Di istana raja menempatkan tahtanya. Di sana raja itu dihormati, dimuliakan, dan ada orang-orang yang melayani raja itu. Itulah raja yang sesungguhnya. Selama ini orang mengenal raja seperti itu. Orang yang dilayani, orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, dan tempatnya di istana. Nah, sesuatu yang paradoksal terjadi ketika kita melihat Yesus disalib, kemudian disebut raja orang Yahudi. Raja, tapi tempatnya disalib. Raja, tetapi tidak berdaya, tangan dan kakinya dipaku. Ini sesungguhnya adalah sesuatu yang merupakan penghinaan yang sangat hebat bagi Yesus. Yesus digambarkan, ditampilkan, diproklamasikan sebagai seorang raja yang tidak berdaya. Tersalib. Dan di kayu salib itulah Pilatus, penguasa Romawi di tanah Yudea, menuliskan kalimat, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-20, ternyata tulisan itu ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Bahasa itu bahasa kitab-kitab keagamaan di kala itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Latin, bahasa pendidikan di kala itu, kemudian bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam pergaulan di kala itu, sebab orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan bahasa internasional, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar pelbagai suku bangsa yang berbeda di kala itu, digunakan bahasa Yunani. Nah, jadi tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu ditulis dalam 3 bahasa. Itu maksudnya agar pesan yang mau disampaikan oleh Pilatus itu dimengerti oleh banyak orang. Bayangkan saudara sekalian, tulisan itu ditulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Latin, Yunani. Jadi orang yang tahu bahasa Ibrani mereka paham, orang yang menggunakan bahasa Latin mereka paham, dan orang yang menggunakan bahasa Yunani mereka paham dengan tulisan itu. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Menyebut Nazaret ini daerah yang tidak begitu terkenal. Dan penduduk di sekitar Nazaret itu merendahkan orang-orang di kampung Nazaret. Nah, jadi kalau Yesus disebut Yesus orang Nazaret, ini sebenarnya adalah kalimat yang merendahkan Yesus. Tidak ada raja yang datang dari Nazaret. Tidak ada nabi yang datang dari Nazaret. Nah, Yesus disebut orang Nazaret. Kemudian selanjutnya, raja orang Yahudi ini juga adalah sebuah penghinaan. Ya, dan fitnah yang dialamatkan kepada Yesus. Mengapa saya katakan penghinaan? Karena mana ada raja ditampilkan, diperlihatkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Biasanya gambaran tentang raja itu penuh dengan kemuliaan. Raja itu digambarkan dengan istananya yang megah, dengan kekuatannya yang hebat. Itu gambaran yang diberikan oleh dunia tentang raja. Tetapi Yesus ditampilkan, diperlihatkan sebagai raja yang lemah, raja yang tidak berdaya. Menyebut Yesus raja orang Yahudi, ini sebenarnya adalah sebuah fitnah bagi Yesus. Selama hidupnya, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tetapi tulisan itu telah terpasang di kayu salib atas perintah penguasa yang bernama Pilatus. Saudara, Yesus mendapatkan fitnah yang keji jelang hari kematiannya. Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Tetapi kalau kita melihat Yohanes pasal 19 ayat yang ke-12, kita membaca di sana bahwa Yesus dituduh menganggap dirinya sebagai raja orang Yahudi, dan yang menuduh ini adalah orang banyak. Sebuah fitnah
yang keji. Nah, rupanya Pilatus menyimpan tuduhan itu dan kemudian menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan ini tidak bisa diterima oleh imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat di kala itu. Dan mereka meminta kepada Pilatus agar tulisan itu diganti. Pilatus diminta untuk menggantikannya dengan tulisan bahwa ia mengatakan, "Aku adalah raja orang Yahudi." Tetapi permintaan ini ditolak oleh Pilatus. Pertanyaan kita, mengapa Pilatus menolak permintaan ini? Saudara, Pilatus tahu persis untuk menghukum seseorang dengan penyaliban itu hanya ada dua alasannya. Kalau bukan melakukan kejahatan yang hebat atau kejahatan yang besar, maka yang kedua adalah orang itu memberontak melawan pemerintah Romawi. Jadi dengan menulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, itu tegas, itu jelas. Alasan penyaliban Yesus adalah karena dia adalah raja orang Yahudi. Dan di zaman itu kaisar tidak menghendaki ada penguasa lain selain dirinya. Nah, saya mengajak kita semua untuk merenungkan kondisi batin Yesus. Dia tidak pernah menyebut dirinya raja orang Yahudi, tetapi dia dituduh, dia difitnah mengatakan hal itu. Di saat Anda menjalani kehidupan, Anda tidak melakukan kejahatan. Lalu Anda dituduh melakukan kejahatan, bagaimana kondisi batinmu? Itulah kondisi batin Yesus. Selama ini dia tidak pernah mengatakan raja orang Yahudi, tetapi dia dituduh, dia difitnah mengatakan itu. Kalau Anda tidak mengatakan sesuatu, lalu Anda dituduh mengatakan itu, pasti Anda sakit hati, pasti Anda terluka. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Fitnah itu kejam, fitnah itu keji. Jadi, hati-hati. Jangan pernah gunakan fitnah untuk menjatuhkan sesamamu. Jangan gunakan itu, sebab itu sungguh kejam. Dalam kondisi disalib dan tak berdaya, di atas kayu salib, tertulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bukankah ini sebuah penghinaan yang luar biasa? Yesus diperkenalkan sebagai raja yang lemah, raja yang tidak berdaya, raja yang kalah. Tangan dan kakinya disalib. Penghinaan ini tidak selesai di situ. Perhatikan ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Baju Yesus diambil oleh prajurit Romawi dan mereka membaginya dalam 4 bagian. Jubahnya pun diambil dan mereka membuang undi siapa yang berhak memilikinya. Dia raja, disebut raja orang Yahudi, tetapi pakaiannya, jubahnya, itu diambil oleh mereka. Tidak ada orang yang bisa mengambil jubah raja. Tetapi Yesus, yang disebut raja orang Yahudi itu, pakaiannya dilucuti dan diambil oleh prajurit-prajurit Romawi. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Nah, penyalibannya itu pun merupakan penghinaan yang luar biasa. Sebab dari sisi keyakinan orang Yahudi, dengan mengingat Ulangan pasal 21 ayat 23, orang yang tersalib itu adalah orang yang terkutuk. Saya bacakan bagi kita semua Ulangan pasal 21 ayat yang ke-23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lamanya pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi orang Yahudi meyakini siapapun yang disalib, dia terkutuk. Jadi Yesus diposisikan sebagai yang terkutuk, dikutuk oleh Allah. Yesus dipandang sebagai orang yang terkutuk. Bayangkan saudara sekalian, jika engkau menjalani kehidupan, kemudian engkau dihukum, dan engkau dipandang sebagai orang yang terkutuk. Bukankah ini sebuah penghinaan bagimu? Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah benar Yesus terkutuk?
Apakah benar Yesus dikutuk oleh Allah? Tidak, saudara sekalian. Yesus diposisikan sebagai yang terkutuk. Kutuk dosa itu seharusnya kita yang menerimanya. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya terkutuk dihukum karena dosa-dosa kita. Yesus menggantikan posisi kita. Dia rela mati demi keselamatan kita. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 53 pada ayat yang ke-10 itu digenapi oleh Yesus. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 bunyinya begini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan terlaksana oleh Yesus ketika dia diremukkan, ketika dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Inilah sesungguhnya teologi yang dibangun oleh Yohanes, murid Yesus. Kematiannya adalah sebuah kemuliaan, sebab kematiannya itu adalah kematian menggantikan saudara dan saya. Kematiannya itu menggantikan orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Allah. Dari sini kita mengerti apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran berharga dari dalamnya. Yang pertama, ketika engkau punya jabatan, punya wewenang, punya kekuasaan, jangan menjadi sama seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, menyalahgunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan orang lain, menyalahgunakan wewenang itu untuk membunuh sesamanya. Jika engkau punya kekuasaan, jika engkau punya wewenang, gunakan itu sebaik mungkin. Yang kedua, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan engkau memfitnah sesamamu. Bersainglah secara sehat. Jangan engkau gunakan segala cara untuk mendapatkan sebuah kedudukan, untuk mendapatkan sebuah posisi. Lebih baik engkau meningkatkan kapasitas dirimu. Engkau berjuang dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang engkau impikan, daripada engkau mau mencapai suatu posisi lalu engkau menghancurkan orang lain dengan cerita yang tidak benar, dengan fitnah, dengan segala macam cara untuk menyingkirkan sesamamu. Yesus disingkirkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi dari panggung sejarah dunia. Mereka menyingkirkannya dengan memfitnah Yesus. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, jagalah lidahmu dengan segala kewaspadaan. Api ketika masih kecil itu sahabat, tapi ketika api sudah menjadi besar, itu malapetaka. Renungkan dan hayati jalan hidupmu. Apakah selama ini engkau telah menggunakan lidahmu dengan baik dan benar? Jangan memfitnah sesamamu, tetapi gunakanlah lidahmu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, belajarlah dari Yesus Kristus. Demi kebaikan banyak orang, Yesus mengorbankan dirinya. Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus memberikan segalanya demi keselamatan manusia. Inilah teladan yang sungguh luar biasa yang dapat kita petik dari Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam kasih ada pengorbanan. Di dalam kasih kita selalu melakukan yang terbaik demi kebaikan banyak orang. Selamat menghayati Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.